Merasa iri kepada adik sendiri ingin merebut warisan sang adik, sang kakak ini ngotot ingin jual rumah yang ditinggali sang adik dari orang tua mereka. Demi uang, sang kakak pun melakukan apapun termasuk menghabisi sang adik. Kasus ini cukup menggemparkan karena terjadi di keluarga yang cukup dikenal di daerahnya. Seorang wanita bernama Murtiati atau biasa dipanggil Murni berusia 22 tahun tinggal sendirian di Cipayung, Jawa Timur. Ibu dari Murtiati sendiri tinggal tak jauh dari Murtiati, namun tak serumah, sementara sang ayah sudah berpulang. Murni sendiri anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak pertamanya seorang lelaki bernama Abdul Rahmat, berusia 24 tahun, selisih umur 2 tahun dan tinggal bersama istri dan juga anaknya tinggal di Bekasi. Sementara adik ketiga dari Murni tinggal dengan nenek mereka di Garut di Jawa Barat, kampung mereka. Murni juga tinggal sendiri di rumah warisan dari sang ayah, masuk gang-gangan dan hanya dilewati motor. Mesti begitu rumah tersebut luas dan tanahnya cukup, bahkan rapi saat ditinggali Murni. Murni sendiri seorang mahasiswa di salah satu kampus swasta di Jakarta Timur. Murni sendiri dikenal baik, ramah, tak ada masalah baik di kalangan keluarga, tetangga maupun di kampus. Hingga saat ada kejadian buruk menimpa Murni, nampaknya semua orang tak percaya. Semua orang mendoakan Murni dan datang ke rumah Murni memberikan turut belasungkawa kepada keluarga Murni. Begitu juga dengan Abdul. Di mata tetangga, keluarga Abdul rajin beribadah, ramah. Abdul pun kerja di perusahaan di Cikarang jadi karyawan. Bos Abdul bahkan memuji, bahkan Abdul pun sering mendapatkan bonus saking rajinnya dirinya bekerja. Namun ternyata tanpa semua orang tahu, bahkan sang istri dari Abdul pun tak menyangka, dalam hati Abdul iri kepada Murni karena Murni mendapatkan warisan rumah dari keluarganya. Abdul merasa kalau dirinya sebagai anak laki-laki tak mendapatkan apa-apa. Abdul kesal. Hingga hari itu dalam hatinya Abdul merencanakan sesuatu yang buruk kepada sang adik Murni. Akhirnya suatu malam Abdul pun datang ke rumah Murni. Di sana Abdul ingin membahas tentang warisan rumah itu. Abdul menginginkan rumah itu dijual dan dibagi 2. Namun karena Murni merasa ini adalah warisan dari ayah kandungnya, Murni tak mau menjual. Antara mereka akhirnya ada cekcok, hingga cekcok itu kedengaran oleh warga, namun warga tak tahu Murni cekcok dengan siapa. Murni terlihat kesal saat itu. Saat itu para tetangga ingin membantu namun takut dan bingung, hingga akhirnya tetangga pun pergi dan mendiamkannya. Tak lama di dalam ternyata tanpa sepengetahuan siapapun, Abdul membenturkan Murni, mencekik Murni, bahkan mendekap Murni hingga akhirnya Murni tak bernyawa. Saat tahu Murni tak bernyawa, Abdul langsung pergi kabur meninggalkan tempat tersebut dengan motornya lewat belakang. Aksi Abdul ngebut tersebut menjadi perhatian para tetangga. Para tetangga menyangka ini perampokan hingga akhirnya memanggil ibu Murni untuk datang ke rumah Murni. Tak lama ibu Murni datang ke rumah Murni membuka pintu, namun ternyata terkunci dari dalam hingga akhirnya ibu Murni pun mendobrak pintu tersebut. Setelah didobrak, tak lama ibu Murni kaget menemukan Murni sudah tak bernyawa. Warga pun langsung berdatangan membantu dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang olah TKP menyelidiki permasalahan ini, membawa Murni ke rumah sakit untuk diotopsi. Di dalam pemeriksaan otopsi dinyatakan Murni tak bernyawa karena cekikan dan dekapan bantal hingga akhirnya kehabisan napas. Murni dikembalikan ke keluarganya untuk dimakamkan oleh keluarga di dekat rumahnya. Saat pemakaman terlihat jelas ada Abdul, sang kakak Murni, terlihat sangat sedih pura-pura menangis. Di awal pihak kepolisian menyangka ini kasus perampokan karena ada beberapa barang Murni yang hilang. Namun setelah dilihat-lihat pintu tak ada yang rusak, hingga akhirnya pihak kepolisian berpikir pasti orang dekat pelakunya. Pihak kepolisian pun menginterogasi keluarga, tetangga, bahkan ibu Murni. Saat itu ibu Murni menjelaskan kalau kunci hanya ada 2, dipegang sang anak Murni dan juga pernah dipinjam oleh sang kakak Abdul. Akhirnya pihak kepolisian menginterogasi Abdul sebagai saksi. Namun di awal sebagai saksi, Abdul kini jadi tersangka. Karena saat ditanyai pihak kepolisian, Abdul mencurigakan. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun berhasil mengorek. Abdul mengakui kalau dirinya lah pelakunya. Menghabisi Murni sang adik karena motifnya kesal iri kepada Murni yang dapat warisan rumah dari sang ayah. Abdul sendiri mengaku kalau dirinya ingin menjual rumah tersebut agar adil, namun kerap ditolak oleh Murni. Kekesalan Abdul nampaknya tak bisa dibendung lagi saat Abdul pusing masalah keuangan meskipun dirinya bekerja. Hingga akhirnya Abdul pun merencanakan untuk menghabisi sang adik. Setelah berhasil menghabisi sang adik Murni, Abdul pun mengambil barang-barang Murni agar seolah terlihat seperti perampokan. Akting Abdul nampaknya berhasil. Di awal pihak kepolisian percaya. Kini Abdul sendiri diamankan dan menjalani persidangan. Abdul sendiri divonis 20 tahun penjara.
Permasalahan keluarga mereka berakhir seperti ini, padahal masih menurut Ibu Murni dan Abdul, pasangan kakak beradik ini dari dulu akur. Namun entah mengapa gara-gara harta warisan, Abdul gelap mata. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.